halus, dengarkan kami. Selamat malam para penikmat cerita, para pencari makna di balik gelapnya dunia. Selamat datang kembali di Kisah Tanpa Cahaya. Malam ini, saya tidak akan meminta kalian mematikan lampu atau memakai headset. Saya hanya minta satu hal. Lupakan sejenak ponsel pintar di tangan kalian. Lupakan GPS. Lupakan sinyal internet. Dan lupakan kenyamanan teknologi yang biasa menyelamatkan kalian. Kita akan mundur ke bulan Agustus tahun 1994. Masa di mana keberanian diukur dari seberapa kuat kakimu melangkah, bukan seberapa canggih alatmu. Masa di mana hutan masih memegang rahasianya dengan erat, dan gunung bukan tempat wisata, melainkan tempat yang menuntut rasa hormat atau nyawamu sebagai gantinya. Ini adalah kisah nyata dari catatan harian seorang pendaki lawas tentang sebuah pasar yang tidak seharusnya ada di ketinggian yang tidak wajar. Simak baik-baik, karena mereka yang mendengarkan kadang ikut diundang. Agustus 1994. Aroma debu kemarau masih terasa menyengat hidung ketika bus jurusan Solo Boyolali yang kutumpangi berhenti dengan rem berdecit di terminal kecil. Aku turun sambil memanggul carrier setinggi kepala manusia dewasa. Mereknya Alpine, berbahan kanvas tebal warna hijau tentara dengan rangka besi di punggung yang beratnya saja sudah bikin bahu pegal, bahkan sebelum diisi muatan. Aku tidak sendiri. Di sampingku ada Pras. Dia sahabatku sejak ospek kampus. Pras orangnya ringkas, tidak banyak bicara, tapi staminanya seperti kuda. Dia memakai celana kargo jeans yang taku, kemeja flanel kotak-kotak merah yang warnanya sudah pudar, dan sepatu boots kulit merek Abri yang solnya keras bukan main. "Yakin kita naik lewat Selo malam ini?" tanyaku sambil menyulut rokok, mencoba menghalau dingin udara Boyolali yang mulai menusuk. Pras hanya mengangguk sambil mengikat tali sepatunya lebih kencang. Mumpung bulan terang dan Merapi lagi, bagus-bagusnya. Sayang kalau kita cuma diam di base camp. Kami melanjutkan perjalanan menumpang bak terbuka truk sayur menuju Desa Selo, titik awal pendakian di lereng utara Merapi. Tahun 94, Selo belum seramai sekarang. Belum ada homestay mewah atau kafe-kafe estetik. Yang ada hanyalah rumah-rumah penduduk berdinding anyaman bambu atau papan kayu dengan penerangan lampu Petromax yang mendesis pelan di teras-teras rumah. Kami mampir di sebuah warung kecil milik penduduk setempat. Sebut saja Pak Karso, untuk melapor dan mengisi perut. Pak Karso, pria tua dengan guratan wajah yang keras khas orang gunung, menatap kami lamat-lamat saat kami bilang mau ngecamp di Pasar Bubrah. Suara Pak Karso berat. Matanya menatap tajam ke arah puncak Merapi yang terlihat hitam pekat menantang langit malam.
Malam ini malam Jumat Kliwon. Orang sini jarang ada yang naik. Kalau bisa, jangan sampai lewat jam 12 malam masih keluyuran di atas. Aku dan Pras saling pandang. Kami anak mahasiswa pecinta alam. Logika kami dididik untuk rasional. Mitos malam Jumat Kliwon bagi kami hanyalah kearifan lokal untuk menjaga sopan santun. Tenang Pak, kami cuma mau pasang tenda, masak mie, terus tidur. Besok subuh baru muncak, jawab Pras enteng. Pak Karso tidak menjawab. Dia hanya menghela napas panjang, lalu menyerahkan bungkusan nasi bungkus daun jati. Hati-hati, kalau dengar suara gamelan, jangan dicari sumbernya. Anggap saja suara angin. Pesan itu terdengar aneh. Gamelan? Di ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut? Siapa yang mau kurang kerjaan menggotong gong dan bonang ke atas sana? Aku tertawa kecil dalam hati, menganggap itu lelucon orang tua. Betapa bodohnya aku saat itu. Kesombongan masa muda seringkali menutupi insting bahaya yang sebenarnya sudah berteriak di dalam kepala. Pukul 19.30, setelah Isya, kami mulai berjalan meninggalkan aspal desa. Cahaya lampu rumah penduduk perlahan menghilang di belakang punggung. Di depan kami hanya ada jalan setapak tanah yang menanjak curam, diapit ladang tembakau yang daunnya bergesekan tertiup angin. Suaranya seperti bisikan ribuan orang. Kami menyalakan senter. Bukan headlamp LED terang benderang seperti zaman sekarang. Kami memegang senter kotak berbahan seng merek Tigerhead yang memakai 2 baterai besar. Cahayanya kuning redup, membentuk lingkaran kecil yang bergoyang-goyang setiap kali kami melangkah. Di dalam ranselku, kompor parafin kotak beradu dengan nesting panci susun tentara, menimbulkan bunyi klontang-klontang yang menemani napas kami yang mulai memburu. Pendakian dimulai, dan malam itu Merapi terasa berbeda. 1 jam berlalu, kami sudah melewati batas ladang penduduk dan mulai masuk ke vegetasi hutan lamtorogung dan pohon akasia. Jalur pendakian Selo tahun 90-an masih sangat rimbun. Semak belukar di kanan kiri setinggi dada orang dewasa membuat jalur setapak itu terasa seperti lorong gelap yang tak berujung. Senterku hanya mampu menembus kegelapan sejauh 3 meter ke depan. Selebihnya gulita. Pras, istirahat dulu, pintaku sambil menyeka keringat dingin di dahi. Napasku tersengal. Ransel kanvas ini rasanya makin berat, seolah ada yang menekan dari atas. Pras berhenti di depan. Dia berdiri mematung di samping sebuah pohon besar yang akarnya menonjol keluar jalur. Dia tidak menoleh ke arahku. Cahaya senternya diarahkan lurus ke dalam kerimbunan hutan di sisi kiri jalur. "Kenapa, Pras?" tanyaku heran. Pras diam. Bahunya terlihat tegang. Perlahan dia memutar kepalanya menoleh padaku. Wajahnya yang terkena pantulan cahaya senter terlihat pucat, tapi matanya melotot aneh. "Jangan berisik, Dan," bisiknya. Suaranya serak.
ada yang lagi hajatan. Aku mengerutkan kening. Hajatan? Kupasang telinga baik-baik. Hening. Benar-benar hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, bahkan suara angin yang tadi menderu di ladang tembakau sekarang mati total. Hutan itu membisu, kesunyian yang justru memekakkan telinga. "Nacok kamu, gak ada suara apa-apa," kataku mencoba menepis rasa takut yang mulai merambat naik dari tengkuk. "Mungkin itu suara ilusi di kupingmu karena kecapean." Pras tidak membantah. Dia kembali menghadap depan dan melanjutkan langkah. Tapi sejak saat itu, ritme jalannya berubah. Kalau tadi dia berjalan santai, sekarang langkahnya kaku, terburu-buru, dan gerusa-gerusu menabrak ranting. Seolah-olah dia sedang mengejar sesuatu, atau dipanggil oleh sesuatu. Kami tiba di pos 2 sekitar pukul 22. Suhu udara turun drastis. Kabut mulai turun. Bukan kabut tipis biasa, tapi kabut tebal yang bergulung-gulung seperti asap putih pekat. Jarak pandang kami dengan senter kuning itu kini nyaris 0. Aku harus berjalan sambil memegang ujung tas Pras agar tidak terpisah. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba hidungku mencium bau yang sangat asing. Bau itu bukan bau belerang kawah yang khas Merapi. Bukan juga bau tanah basah atau humus hutan. Itu adalah bau melati. Melati yang sangat menyengat dicampur dengan bau kemenyan bakar yang pekat. Baunya seperti kamar jenazah tua atau ruang penyimpanan pusaka yang jarang dibuka. "Pras, kamu cium bau itu?" tanyaku setengah berteriak melawan suara napas kami sendiri. Pras tidak menjawab. Dia terus berjalan menembus kabut, menanjak menuju area bebatuan cadas. Kami mulai keluar dari batas vegetasi. Pohon-pohon mulai menghilang, berganti dengan hamparan pasir dan batu vulkanik. Kami mendekati pasar Bubrah. Saat itulah aku mendengarnya. Sayup-sayup, terbawa angin gunung yang dingin. Suara itu pelan sekali, seperti gema dari masa lalu. Irama gamelan Jawa yang dimainkan dengan tempo lambat, slendro yang menyayat hati. Bulu kuduku langsung berdiri serentak. Pesan Pak Karso terniang di kepalaku. Kalau dengar suara gamelan, jangan dicari sumbernya. Aku mempercepat langkah, berusaha menyusul Pras. "Pras, tunggu. Kita ngecamp di sini saja. Jangan terlalu ke atas." Tapi Pras seolah tuli. Dia terus melangkah naik ke arah tanah lapang berbatu di atas sana. Di tengah kabut tebal itu, aku melihat bayangan Pras berhenti. Di depannya, di area yang seharusnya kosong melompong, hanya berisi batu, aku melihat samar-samar cahaya. Bukan cahaya senter pendaki lain,
Itu cahaya oren kemerahan, seperti cahaya obor, dan jumlahnya puluhan. Mereka berjejer rapi di kegelapan, dan suara gamelan itu kini terdengar makin jelas, makin ramai, seolah menyambut kedatangan kami. Pras berhenti tepat di depan sebuah batu besar yang permukaannya rata. Di sana duduk seorang wanita tua. Nenek ini berbeda dengan sosok lainnya. Tebayanya hitam legam dengan selendang sampur hijau tua tersampir di bahunya. Wajahnya keriput penuh guratan usia, tapi bibirnya merah menyala karena menginang, mengunyah sirih. Dia duduk bersila dengan tenang. Di depannya ada sebuah bakul anyaman bambu tertutup daun pisang. Nenek itu mendongak menatap Pras. Bibirnya menyerinyai, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam. "Bade mundut nopo le?" Suaranya serak, seperti suara gesekan dua batu kali. Terdengar jelas di telingaku, meskipun jarak kami ada 10 meter, seolah dia berbisik tepat di lubang telingaku. Pras tidak menjawab dengan kata-kata. Tangannya perlahan bergerak, merogoh saku celana kargo kanannya. Jantungku berdegup kencang, serasa mau meledak. Aku tahu apa yang ada di saku itu. Dompet Pras ada di dalam tas carrier. Di saku celananya, dia hanya menyimpan uang receh sisa kembalian bus tadi. Tangan Pras keluar. Dia memegang selembar uang kertas. Di bawah cahaya obor yang remang, aku bisa melihat warna uang itu. Merah muda, agak pudar. Itu uang 1.000 rupiah bergambar lompat batu nias. Uang yang sangat umum di tahun 1994. Pras menyodorkan uang itu dengan gerakan kaku. "Kulo tumbas." Suara Pras terdengar parau, bukan seperti suaranya sendiri. Nenek itu terkekeh pelan. Hihihi. Suara tawanya kering. Tangan kurusnya yang seperti ranting kering terulur mengambil uang kertas itu dari tangan Pras. Gerakannya cepat sekali, menyambar seperti ular mematuk mangsa. Setelah uang berpindah tangan, nenek itu membuka tutup bakulnya. Dia mengambil sesuatu yang terbungkus rapi dengan daun pisang dan disemat lidi. Ukurannya sebesar kepalan tangan. Dia menyodorkannya pada Pras. "Iki gawanen kanggo sangu." Pras menerima bungkusan itu. Dor! Rasa takutku meledak digantikan panik. Instingku berteriak bahwa jika Pras memakan atau membuka bungkusan itu di sini, dia tidak akan pernah kembali. Aku memaksakan kakiku bergerak. Aku berlari sekuat tenaga, menerjang pasir, menabrak angin. "Pras, jangan!" teriakku sekeras-kerasnya. Suaraku memecah irama gamelan yang hipnotis itu. Aku menyambar lengan Pras, menariknya kasar sampai dia terhuyung ke belakang. Tubuhnya dingin sedingin es. Matanya yang tadi kosong, kini berkedip-kedip bingung saat melihatku.
Dan gumamnya linglung. Aku tidak menjawab. Aku langsung menyeretnya menjauh. "Lari, Pras! Lari, goblok!" Tepat saat kami berbalik, angin kencang bertiup tiba-tiba dari arah puncak. Angin itu begitu kuat hingga mematikan semua obor dalam sekejap. Gelap. Dalam sepeski detik, keramaian itu lenyap. Suara gamelan berhenti mendadak seperti kaset kusut yang putus pitanya. Suara riuh pasar hilang. Kami berdiri terengah-engah di tengah kegelapan pasar bubrah. Senterku yang tadi sempat mati nyala, kini menyorot lemah ke sekeliling. Kosong. Tidak ada nenek kebaya hitam, tidak ada pedagang, tidak ada tikar. Hanya ada batu-batu vulkanik bisu yang dingin. Tapi Pras, tangan kanan Pras masih menggenggam erat bungkusan daun pisang itu. Dan di tangan kirinya, uang Rp1.000 gambar lompat batu itu sudah lenyap. "Pasang tenda, sekarang!" perintahku dengan suara gemetar. Kami tidak mungkin turun dalam kondisi gelap dan mental hancur begini. Dengan tangan gemetar dan penerangan senter yang mulai meredup, kami mendirikan tenda segitiga oren itu secepat kilat. Pasak-pasak besi kuhantamkan ke tanah berbatu dengan batu kali. Kami melempar tas ke dalam, lalu masuk dan menutup resleting tenda rapat-rapat. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Di luar tenda, angin menderu-deru, seolah marah karena transaksi mereka diganggu. Pras duduk di pojok tenda, memeluk lutut. Di hadapannya tergeletak bungkusan daun pisang itu. Kami berdua menatap bungkusan itu dengan ngeri, tidak berani menyentuhnya, apalagi membukanya. Kami menunggu pagi dengan doa yang tak putus-putus, berharap matahari segera terbit dan mengusir mimpi buruk ini. Namun kami lupa, di gunung malam selalu terasa 2 kali lebih lama. Jam 5.30 pagi. Cahaya matahari perlahan menembus kain tenda oren kami, mengubah gelap gulita menjadi remang kemerahan. Angin di luar sudah reda, menyisakan keheningan mutlak. Aku terbangun dengan leher kaku dan punggung sakit karena tidur dalam posisi duduk semalaman, berjaga memegang pisau lipat. Kulihat Pras masih tertidur atau pingsan di sudut tenda memeluk lututnya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kering pecah-pecah. Mataku tertuju pada benda di tengah tenda, bungkusan daun pisang itu. Semalam, di tengah kegelapan dan kepanikan, bungkusan itu terlihat biasa saja. Tapi sekarang, di bawah cahaya pagi yang jujur, bungkusan itu terlihat salah. Daun pisangnya bukan daun segar, melainkan daun yang sudah layu kecoklatan dan kering, seperti diambil dari pohon yang mati. Dan baunya, astaga, bau anyir tanah basah bercampur aroma bunga kantil yang mulai membusuk memenuhi ruang sempit tenda kami. "Pras, bangun!" bisikku sambil mengguncang bahunya pelan.
Pras tersentak bangun, matanya liar melihat sekeliling. Dan kita di mana? Pasarnya mana? Sudah pagi, pasarnya hilang. Jawabku singkat. Kita harus turun sekarang, bereskan barang-barang. Pras mengangguk lemah. Namun, tatapannya jatuh pada bungkusan itu. Tangannya gemetar, terulur hendak mengambilnya. Ini bekalku semalam, Dan. Sayang kalau ditinggal. Aku lapar banget. Aku menepis tangannya kasar. Jangan gila. Kamu mau makan sampah setan itu? Tapi aku beli ini, Dan. Pakai uangku. Pras mulai ngotot. Matanya mendelik aneh. Emosinya tidak stabil. Buka dulu. Siapa tahu isinya lemper atau jadah. Lumayan buat ganjal perut. Sebelum aku sempat mencegah, Pras sudah menyambar bungkusan itu dan menarik lidinya. Sret. Daun pisang kering itu terbuka. Waktu seakan berhenti. Tidak ada lemper, tidak ada jadah, tidak ada makanan. Isi bungkusan itu adalah segumpal tanah hitam yang basah dan lengket. Tanah kuburan. Dan di tengah gumpalan tanah itu tertanam sebuah benda putih kusam yang membuat perutku mual seketika. Itu adalah gigi geraham manusia. Gigi yang ukurannya besar dengan akar yang masih menyisakan sedikit bercak merah kering. Dan di samping gigi itu tergeletak sobekan kain kafan kumal seukuran jari telunjuk. Pras langsung muntah. Dia melempar bungkusan itu ke dinding tenda. Isi perutnya keluar semua. Cairan kuning pahit mengotori sleeping bag. Tubuhnya menggigil hebat. Air mata meleleh dari sudut matanya. "Apa itu, Dan? Apa itu?" teriaknya histeris. Aku menahan mual, berusaha tetap waras. "Itu kembalian kamu, Pras. Kita harus pergi sekarang." Aku tidak peduli lagi soal melipat tenda dengan rapi. Kami menyeret semua barang keluar, menjejalkannya asal-asalan ke dalam tas carrier. Bungkusan tanah dan gigi itu kami tinggalkan begitu saja di dalam tenda yang sengaja kami biarkan roboh sebagian. Biar jadi urusan alam. Aku tidak sudi membawanya turun. Saat kami keluar dari tenda, pemandangan pasar bubrah pagi itu begitu indah sekaligus mengerikan. Batu-batu vulkanik berserakan bisu. Di tempat Pras berdiri semalam, di depan nenek itu, hanya ada sebuah batu nisan tua yang sudah patah separuh, tertutup lumut hitam. Tanpa banyak bicara, kami memanggul tas dan setengah berlari menuruni jalur pasir. Target kami cuma satu, sampai ke desa secepat mungkin sebelum mereka sadar pelanggannya kabur. Perjalanan turun gunung biasanya lebih cepat daripada naik. Dari pasar bubrah ke desa Selo, normalnya hanya butuh waktu 3-4 jam. Tapi hari itu, Merapi seperti enggan melepaskan kami. Pukul 7 pagi kami mulai turun. Matahari bersinar cerah, langit biru bersih tanpa awan. Harusnya ini perjalanan yang megah.
Kami berjalan cepat, nyaris berlari kecil, melewati jalur berpasir, lalu masuk kembali ke batas vegetasi hutan Lamtoro. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Aneh, pemandangan di kanan kiri kami tidak berubah. Tetap hutan Lamtoro yang rimbun dan lorong semak belukar yang sama. Padahal dengan kecepatan kami, harusnya kami sudah sampai di ladang penduduk atau setidaknya pos 1. Dan panggil Pras dari belakang. Suaranya terdengar lelah dan putus asa. "Kamu sadar nggak?" Aku berhenti, menyeka teringat yang membanjiri wajah. "Sadar apa?" "Pohon akasia tumbang itu." Pras menunjuk sebuah pohon besar yang tumbang melintang di pinggir jalur, batangnya hangus, bekas tersambar petir. "Kita udah lewatin pohon ini 3 kali, Dan. 3 kali. Darahku berdesir. Aku menoleh ke pohon itu. Benar. Aku ingat bentuk dahan patahnya yang mirip cakar ayam itu. Kami berputar-putar di tempat yang sama selama 2 jam. "Sialan," umpatku pelan. "Kita disesatkan." Istilah Jawanya diputer giling. Kami dibuat linglung, berjalan berputar-putar tanpa sadar di satu area hutan, sementara tenaga kami dikuras habis. "Istirahat dulu, Dan. Kakiku berat banget," teluh Pras. Dia merosot duduk di tanah. Wajahnya makin pucat, bibirnya membiru. Aku melihat kaki Pras. Sepatu boots abrinya terlihat kotor, penuh lumpur tanah liat. Padahal jalur yang kami lewati tadi kering dan berdebu. Dari mana datangnya lumpur basah itu? Dan saat itulah aku menciumnya lagi. Bau itu, bau melati busuk dan kemenyan. Kali ini tidak samar-samar. Baunya kuat sekali, muncul dari arah semak-semak di belakang kami. Suara ranting patah terdengar jelas. Sesuatu yang berat sedang berjalan mendekat di balik rimbunnya semak belukar. "Mereka ngikutin kita, Dan," bisik Pras ketakutan. Matanya terbelalak menatap semak-semak yang bergoyang. "Si nenek itu, dia mau nagih sisanya." "Gak ada sisa-sisaan," bentakku, mencoba menguatkan nyaliku sendiri. Aku mengeluarkan pisau komando dari pinggang, menggenggamnya erat. "Kita jalan terus, jangan nengok belakang. Baca doa apa saja yang kamu hafal, Pras. Al-Fatihah, ayat kursi, apa saja." Aku menarik paksa Pras berdiri. Kami kembali berjalan. Kali ini lebih cepat, nyaris lari. Tapi suara langkah kaki di belakang kami tidak hilang. Itu bukan suara langkah kaki manusia bersepatu. Itu suara langkah kaki telanjang yang berat menghentak tanah. Dan suaranya makin lama makin dekat. Aku melirik jam tangan. Jarumnya berputar gila. Detikannya lari cepat sekali, tidak beraturan. Kompas gantung tasku jarumnya berputar-putar seperti gasing. Kami benar-benar buta arah, terjebak di labirin hutan Merapi, dikejar oleh sesuatu yang menginginkan lebih dari sekedar uang Rp1.000. Tiba-tiba, Pras berhenti mendadak.
Tubuhnya kaku. Dan suaranya bergetar hebat. Ada yang megang tas kerirku dari belakang. Aku menoleh perlahan ke belakang punggung Pras. Dan di sana, di antara keremangan hutan yang mulai tertutup kabut siang bolong, aku melihat sepasang tangan pucat kurus dengan kuku-kuku hitam panjang mencengkeram besi penyangga tas Pras. Tangan itu muncul begitu saja dari udara kosong. Melihat tangan pucat dengan kuku hitam itu mencengkeram tas Pras, otakku berhenti berpikir logis. Tidak ada teori pecinta alam yang mengajarkan cara menghadapi hantu yang menumpang di punggung temanmu. Dan berat banget. Pras mengerang. Tubuhnya melengkung ke belakang, seolah tas kerirnya kini diisi batu kali seberat 1 pon. Wajahnya membiru, tercekik oleh beban yang tak terlihat itu. Kaki Pras mulai terangkat dari tanah, seolah dia hendak ditarik terbang ke belakang, kembali ke hutan gelap itu. Aku tidak punya pilihan. Pisau komando masih di genggamanku. "Tunduk, Pras!" teriakku. Tanpa pikir panjang, aku menyabetkan pisau itu ke arah bahu kiri Pras. Set! Tali penyangga tas carrier kanvas itu putus seketika. Tas gunung besar itu jatuh menghantam tanah dengan suara gedebuk yang keras, seolah ada mayat yang dijatuhkan. Bersamaan dengan jatuhnya tas itu, terdengar suara lengkingan. Bukan teriakan manusia, tapi suara seperti angin yang mendesis tajam di celah bebatuan sempit. Tangan pucat itu lenyap menjadi asap hitam yang tipis. "Lari, tinggalin tasnya!" seruku sambil menarik kerah baju flanel Pras. Pras yang sudah lemas, pasrah saja kuseret. Kami lari terbirit-birit tanpa beban, meninggalkan tas berisi tenda, sleeping bag, dan semua logistik kami. Biarlah, nyawa lebih mahal daripada harga tas alpin itu. Kami berlari menuruni jalan setapak tanpa menoleh lagi. Semak belukar menampar-nampar wajah, ranting pohon menggores lengan, tapi rasa sakit itu tidak kami rasakan. Adrenalin mengambil alih. Tiba-tiba, di tengah kepanikan itu, telingaku menangkap suara lain. Awalnya samar, tapi makin lama makin jelas membelah keheningan hutan yang mencekam. Suara azan zuhur. Suara itu datang dari toa masjid di desa jauh di bawah sana. Suara yang sangat manusiawi, sangat akrab, dan sangat menenangkan. Seketika itu juga, tabut tebal yang sejak pagi memerangkap kami perlahan menipis. Pemandangan hutan yang tadi berulang-ulang, pohon akasia tumbang yang sama, kini berubah. Jalan setapak di depan kami tiba-tiba terbuka lebar, memperlihatkan hamparan ladang tembakau hijau dan atap-atap rumah penduduk di kejauhan. "Kita keluar, Dan. Kita keluar!" Pras menangis. Dia jatuh berlutut di tanah, mencium tanah berdebu itu
sambil terisak seperti anak kecil. Kami berhasil menembus pagar gaib itu. Batas antara dunia mereka dan dunia manusia akhirnya terbuka kembali berkat suara panggilan Tuhan itu. Namun, meskipun kami sudah melihat desa, aku tahu kami belum sepenuhnya aman sampai kami benar-benar menginjak aspal. Pukul 13 siang, kami sampai di warung Pak Karso dengan kondisi mengenaskan. Baju kami robek-robek, wajah penuh baret dan debu, tanpa tas, tanpa peralatan, hanya baju yang melekat di badan. Pak Karso yang sedang mengelap meja kayu jati tuanya langsung berhenti bergerak saat melihat kami. Dia tidak kaget. Wajah tuanya justru terlihat prihatin, seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. "Duduk, Le," katanya singkat. Dia tidak bertanya, "Mana tasnya?" atau "Kenapa lari-lari?" Orang tua di Selo sudah paham tanda-tandanya. Jika ada pendaki turun lari ketakutan tanpa membawa barang di siang bolong, artinya mereka baru saja bertamu ke tempat yang salah. Pak Karso masuk ke dapur belakang. Tak lama, dia keluar membawa baskom seng berisi air, segenggam garam kasar, dan kembang setaman. Mulutnya komat kamit melafalkan doa dalam bahasa Jawa yang tidak kutu mengerti. "Cuci muka, tangan, sama kakimu pakai air ini. Habis itu minum teh pahit ini," perintahnya. Aku menurut. Air itu terasa dingin menusuk tulang saat menyentuh kulitku yang penuh keringat. Rasanya seperti ada lapisan debu tebal yang luntur dari tubuhku. Giliran Pras. Saat dia membasuh mukanya, tiba-tiba tubuhnya mengejang. Dia muntah lagi. Tapi kali ini yang keluar bukan cairan lambung, melainkan lendir hitam pekat yang baunya amis. Pak Karso memijat tengkuk Pras dengan keras. "Keluarkan, Le. Jangan disimpan. Itu racun." Setelah muntah hebat, Pras lemas tak berdaya. Dia terbaring di lincak warung. Matanya terpejam, tapi napasnya mulai teratur. Pak Karso duduk di sampingku, menyalakan rokok kelobotnya. Asap berbau kemenyan mengepul. "Temanmu itu, dia belanja ya?" tanya Pak Karso pelan, matanya menatapku tajam. Aku mengangguk kaku. "Dia kasih uang 1.000, Pak. Dikasih kembalian bungkusan daun pisang. Isinya gigi sama tanah kuburan." Pak Karso menghela napas panjang, menggelengkan kepalanya. "Untung kalian cepat sadar dan buang bungkusan itu. Kalau sampai bungkusan itu terbawa turun sampai ke rumah, temanmu itu bakal dijemput lagi. Bukan buat jadi tamu, tapi buat jadi dagangan." Merinding. Kata-kata Pak Karso membuat darahku berhenti mengalir. "Tas kalian ikhlaskan saja. Anggap saja itu ngirim ganti nyawa. Jangan pernah dicari, jangan pernah balik lagi ke sana dalam waktu dekat. Merapi sedang tidak mau diganggu." Sore itu juga kami pulang menumpang truk sayur.
Kami tidak berani menceritakan hal ini pada siapapun di kampus saat itu. Terlalu gila untuk dipercaya. 32 tahun berlalu sejak kejadian itu. Dunia sudah berubah. Ponsel pintar kini ada di genggaman setiap orang. Jalur pendakian Selo kini terang benderang dengan lampu pos, base camp yang mewah, dan tiket booking online. Pasar Bubrah kini dilarang untuk camping karena status Merapi yang selalu siaga. Aku masih sesekali mendaki, sekedar untuk napak tilas masa muda. Tapi Pras tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di gunung manapun. Setelah kejadian tahun 1994 itu, Pras berubah. Dia yang dulunya periang dan pemberani menjadi pendiam dan sering melamun. Dia sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Demam tinggi setiap malam Jumat Kliwon, atau sering mendengar suara gamelan di telinganya saat suasana sepi. Suatu hari, aku main ke rumah Pras. Kami duduk di teras mengenang masa lalu. Tiba-tiba dia bertanya dengan tatapan kosong. "Dan, kamu ingat uang 1.000 rupiah yang aku kasih ke nenek itu?" "Ingat," jawabku. "Kenapa?" "Aku baru sadar satu hal," bisik Pras. "Uang itu ada gambar lompat batu niasnya, kan? Itu artinya ada orang yang melompati batu." Pras tersenyum pahit. Aku merasa sebagian jiwaku masih ada di sana dan melompati batu-batu di pasar Bubrah, menunggu giliran untuk pulang. Yang duduk di depanmu ini cuma raganya saja. Aku terdiam. Angin sore berhembus dingin, membawa aroma melati dari pot bunga di halaman rumah Pras. Sampai hari ini, setiap kali aku melihat kabut turun di puncak gunung, aku selalu teringat bungkusan daun pisang itu. Dan aku teringat satu pelajaran paling berharga bagi siapa saja yang mencintai alam. Hormatilah tuan rumahnya. Karena di atas sana, di ketinggian ribuan meter di atas awan, mata uang kita tidak berlaku. Transaksi di sana tidak menggunakan rupiah, tapi menggunakan nyawa. Dan jika kalian sedang mendaki, lalu mendengar suara gamelan yang mendayu-dayu di tengah hutan sunyi, berhentilah, jangan mencari sumbernya. Dan demi Tuhan, jangan pernah merogoh saku kalian untuk membeli apapun yang mereka tawarkan. Karena sekali kalian membeli, kalian tidak akan pernah benar-benar bisa pulang.